Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan minhum ya'lam minhum faqad nam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. صدق الله وصدق الرسول الكريم. Pemirsa Catin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menganjurkan kita untuk segera menikah bagi siapa yang sudah mampu. Maka menjadi haram nikah ini, pertama hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu untuk segera melakukan pernikahan. Dia mampu secara ekonomi, kemudian dia sudah mampu, badan fisik dan sebagainya sehat, dan dia tidak punya kekurangan dari sisi-sisi ya mentalitas, maka daripada itu segera untuk menikah dan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada di muka bumi ini. Akan ada keturunan, mudah-mudahan keturunannya nantinya umat Islam ini yang soleh dan soleha. Selanjutnya Satin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah mengajak kita, ya ma'syar syabab, wahai anak muda. Ini pada anak muda nih. Anak muda, man istata'a minkum bah, siapa saja yang pada kalian sudah mampu, falyatazawwaj, segera menikah, jangan tunda-tunda. Mampu, kita sudah mampu. Ini ada datang, ustaz saya tidak mampu ustaz nih, mau menikah, belum ada Honda, belum ada mobil, belum ada rumah. Itu bukan mampu, itu kaya namanya. Ya sudah ada mental, udah perbaiki. Allah telah memberi rezeki, yang melata saja ada rezeki, apalagi kita yang punya akal dan pikiran. Pasti Allah beri barakah bagi orang-orang yang betul karena niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menikah ini betul karena mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Udah bismillah, insya Allah Allah beri barakah. Tidak ada orang yang menikah karena Allah kemudian kelaparan, tidak ada. Tidak ada. Kecuali bagi kita umpamanya yang belum mampu, dia berusaha, artinya belum mampu di sini ya. Kita dari segi finansial umpamanya dari tadi belum matang, pikiran kita juga belum matang, dari sisi usia kita juga ya belum sampai. Apalagi sekarang dalam undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu masalah usia nikah, yang dulunya usia nikah ya bagi perempuan itu 16 tahun dan sekarang menjadi Catin pria itu usia minimalnya adalah 19 tahun, Catin wanitanya juga usianya 19 tahun. Di bawah usia itu mereka harus meminta dispensasi dari pengadilan agama atau mahkamah syariah. Nah, Catin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah bagi kita yang nggak mampu bagaimana? Besok puasa, yang menahan diri ya tadi tidak melakukan maksiat, maksudnya di sini puasa kita. Maka disambung fa innahu, hadis ini disambung oleh Nabi, fa innahu aghaddu lil basar, karena orang menikah itu dia mesti jaga tadi pandangannya. Sebelum nikah kita bisa apalagi dengan dunia saat ini,
kita bisa katakan hampir tidak bisa kita jaga pandangan kita. Kita keluar rumah, udah kita lihat nanti kita mau berbusana muslimah, mau berbusana yang baik, muslim yang baik, kita keluar rumah ada saja yang lewat di depan kita, ada saja yang dia menebar auratnya. Tambah lagi kalau umpamanya kita katakanlah ya lingkungan kita mendukung, ditambah lagi kita diakses di HP itu kita buka iklan-iklan ya, sebahagiannya adalah mengandung nafsu birahi dan ini tidak bisa kita jaga. Maka bagi kita untuk menjaganya, bagaimana anak muda ini dalam nafsunya masih ini, gelora mudanya masih ada, falyatazawwad, segera menikah kata Nabi, karena aghaddu lil basar, karena sudah nikah itu bisa menjaga pandangan kita. Yang pandangan kita dulunya kemana-mana, ini lihat ini, pokoknya kepingin melihat itu, kepingin melihat, karena yang kita lihat sesuatu pada perempuan dan itu ada pada istri kita. Maka wa ahsanu lil farad, kata Nabi selanjutnya, dan itu juga untuk menjaga kemaluan kita, sehingga kemaluan kita yang Allah berikan kepada kita, kita salurkan nafsu yang ada pada diri kita kepada istri kita yang sah dan halal. Faman lam yastati, ini yang terakhir tadi yang saya jelaskan, faman lam yastati fa'alaihi bisawm, siapa saja yang belum mampu. Ini belum mampu, umpamanya finansialnya belum cukup, tadi umurnya juga belum umpamanya, kemudian masih melanjutkan sekolahnya, ya fa'alaihi bisawm, hendaknya berpuasa. Puasa di sini maksudnya adalah kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, bisa menahan hawa nafsu yang ada pada kita. Nah, selanjutnya satin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Karena tujuan dari perkawinan ini adalah membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal. Kalau dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan membentuk keluarga yang kekal, yang di sana suami istri saling bantu membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan material. Maka di sini jelas tujuan dari perkawinan itu untuk menciptakan keluarga tadi, keluarga yang kekal, sakinah mawaddah, keluarga tadi yang betul-betul adem, damai, diharapkan tidak ada ribut dalam rumah tangga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau umpamanya dalam rumah tangga saya ada kekurangan pada istri saya, jangan sebutkan kekurangan, cukup banyak kelebihan yang ada pada istrimu. Satu kekurangan tapi ratusan kelebihan dari istrimu tidak kamu sebutkan. Begitu juga pada suamimu. Maka hunna libasul lakum, istri-istri kalian merupakan pakaian bagi diri kalian. Libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan kalian menjadi pakaian bagi istri-istri kalian. Maknanya di sini apa? Bahwasanya fungsi pakaian punya dua. Yang pertama menutup aurat. Makna tersirat di sini ahli mufassir menafsirkan apa? Hunna libasul lakum, istrimu merupakan pakaian bagimu, kamu merupakan pakaian bagi istrimu. Maksudnya apa? Saling menutup aib. Ada aib istrimu yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, jangan sampai diekspos. Hari ini ada sedikit kekurangan istri, diekspos ke dunia maya, sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan kekurangan istri kita. Dan juga ada kekurangan-kekurangan daripada suami kita, kita ekspos di dunia maya, di internet, di Facebook. Abang Taib, suami saya tak pulang-pulang.
Kayak Bang Taib kita sebutkan seperti itu. Sesungguhnya kita telah membuka aib daripada suami kita. Coba bayangkan suami kita banting keringat, kerja keras, kerja bangunan, bagaimana linangan keringat yang dia keluarkan. Untuk apa? Untuk kita dan untuk istrinya dan anak-anaknya. Dia mencoba mencari nafkah yang halal walaupun tubuhnya disinari dengan matahari, dengan teriknya matahari. Kulitnya dulu putih berubah menjadi hitam, ototnya yang dulu begitu kuat, kemudian dengan dibakar oleh panasnya matahari, dengan kerja yang keras demi istri dan anaknya dia berani berkorban. Nilailah dari sisi pengorbanannya terhadap kita. Ini selaku istri. Suami juga demikian. Jangan menilai terus kesalahan pada istri kita. Coba bayangkan, hari ini di sisi istri kita cukup banyak kelebihan. Di rumah dia kadang-kadang masak buat kita, sambil masak pernah nggak kita bayangkan kadang anak-anak ada 1-2 anak sini lari, yang satu sudah lompat sana, makanan harus dihidangkan pada kita, kadang badannya sakit tapi dia tidak mengeluh. Ini merupakan wujud kasih sayang seorang istri pada diri kita. Kadang-kadang sekali 2 kali umpamanya masaknya telat, biasa. Kadang-kadang sebelum kawin pun kadang ada orang yang makannya nggak tahu siang kapan malam. Jangan sampai ada telat masak 1 jam, 1 menit, 2 menit sehingga menjadi runtuhnya rumah tangga dengan alasan masak nggak tepat waktu dan sebagainya. Coba renungilah bagaimana pengorbanan seorang istri kepada kita selaku suami. Sebagaimana kasih sayang dia korbankan. Tubuh dia yang dulunya cantik telah digandungi anak kita, kemudian bergerak menjadi lebar. Kemudian tubuhnya berubah, yang dulunya segar sekarang menjadi ya sudah berubah. Juga dengan wajahnya yang dulu sangat cerah, kemudian dengan mengandung dan mengasuh anak kita, cukup banyak keringat dan pengorbanan yang harus kita bayar kepada dirinya. Maka selalu berdoa pada istri kita, mudah-mudahan istri kita terus sehat, diberi kesehatan nanti sedang menikah. Kemudian juga terus berdoa juga kepada istri-istri, pada suaminya. Untuk apa? Supaya suami betah di rumah. Bagaimana caranya? Ya caranya pada kita. Bagaimana umpamanya kita menghiaskan diri kita, memperlakukan suami kita dengan kata yang lemah lembut, sehingga dia betah di tempat, di rumah, sehingga betah bersama kita. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan punya makna dan manfaat, khususnya bagi suami dan istri yang nantinya setelah ijab kabul akan sah menjadi suami dan istri. Demikian kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.